Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, walala habari. Pio-piohu. Nah, mau doa to ya, itu dong gue hisayati ya. Amin. Nah, watia ti Ibu Idan, guru mulok Telogandi di Pak Andika. Nah, materi pertama kita pada semester 2 ini adalah tentang karya sastra lisan Gorontalo. Before that, Todi po itu mempelajari, mau doa apa itu ah? Untuk kali ini, Ibu Guru yang akan memimpin doa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Nah, setelah mempelajari ini, siswa dapat mengenal karya sastra lisan Gorontalo dan mengenal berbagai macam tembang sastra lisan Gorontalo. Sastra lisan adalah sekumpulan karya sastra yang berupa teks-teks lisan dan disampaikan secara lisan yang memuat hal-hal seperti kebudayaan, sejarah, kehidupan sosial masyarakat, dan telah diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, isi sastra lisan itu sendiri adalah berupa pesan-pesan, kesaksian, serta cerita-cerita yang terjadi di masyarakat. Nah, berikut adalah ragam tembang sastra lisan Gorontalo. Yang pertama adalah Tujai. Tujai merupakan sejenis puisi yang bersajak namun tidak terikat oleh baris. Nah, Tujai ini diucapkan dalam acara penghantaran atau pelamaran, perkawinan, penobatan raja, mandi lemon, pemberian gelar adat, peringatan hari-hari besar Islam, memandikan mayat, pemakaman, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Palebohu. Palebohu adalah sejenis puisi bersajak dan diucapkan atau disampaikan kepada mereka yang memasuki era baru, seperti orang yang menikah. Yang ketiga adalah Tinilo. Tinilo merupakan jenis pantun bersajak yang merupakan ragam sastra yang berbentuk syair dan dilakukan secara bersama-sama dalam upacara adat. Upacara adat yang dimaksud adalah upacara gunting rambut, upacara perkawinan, dan upacara peringatan kematian yang ke-40 hari. Nah, yang keempat adalah Mala-mala. Mala-mala merupakan sejenis puisi berbentuk ajakan atau seruan, dan mala-mala ini tidak bersajak dan jumlah baris tidak ditentukan. Yang selanjutnya adalah Taleningo. Taleningo merupakan sejenis puisi yang berisi nasihat, dan puisi ini bersajak terdiri atas 4 baris dalam setiap bait. Next adalah Leningo. Leningo merupakan sejenis puisi yang berisi pepatah, kata-kata arif, atau ungkapan yang bisa dijadikan pedoman hidup. Dan Leningo ini juga sejenis pantun yang bersajak dan terdiri atas 4 baris dalam setiap baitnya. Yang selanjutnya adalah Lumadu. Lumadu merupakan jenis puisi yang hanya terdiri atas 2 baris namun bersajak, dan Lumadu berisi teka-teki, kiasan, dan perumpamaan.
Selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan sejenis puisi yang tidak bersajak dan tidak terikat oleh jumlah baris. Dan bunga ini merupakan sastra lisan yang dipakai sebagai penyemangat seperti dalam sekelompok orang yang sedang bekerja. Bunga digunakan sebagai komando penyemangat. Nah, selanjutnya adalah bunito. Bunito ini merupakan sejenis puisi mantra dan biasa diucapkan oleh seorang dukun dalam proses penyembuhan suatu penyakit. Pergi berperang, menaiki rumah baru, dan lain sebagainya. Nah, lohido adalah sejenis pantun dalam bahasa Gorontalo yang biasanya diperagakan oleh seorang atau dua orang yang berbalas pantun. Dan lohido ini sendiri terdiri atas 4 baris dalam setiap bait. Nah, selanjutnya adalah pantungi. Pantungi adalah sejenis pantun dalam bahasa Gorontalo. Ada yang bersajak dan ada pula yang tidak bersajak, dan 4 baris dalam setiap bait. Selanjutnya adalah tanggomo. Tanggomo merupakan sastra bahasa Gorontalo yang diungkap secara berirama berbentuk puisi naratif. Tanggomo juga berisi sejarah masa silam yang diungkap kembali. Yang terakhir adalah Wungguli dan Pilu. Wungguli merupakan tradisi lisan dalam bentuk prosa yang berisi hikayat, cerita, legenda, silsilah, riwayat hidup, dan lain-lain. Sedangkan pilu berisi tentang dongeng tentang manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Terima kasih Ayah Bunda sudah mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.